Halo Semantiers, selamat datang di podcast Peduli episode pertama. Kira-kira Semantiers yang sekarang nonton udah tahu belum nih apa kepanjangan dari Peduli dan kira-kira bakal ada apa sih yang kita bahas di episode kali ini? Yap, sesuai yang ada di judul, Peduli adalah singkatan dari podcast edukasi mental Semanti. Wah, dari nama acaranya aja udah bikin penasaran banget gak sih? Kira-kira kita bakal ngapain di sini? Acara ini adalah kolaborasi dari Sekbid 9 dan Sekbid 10 OSIS SMA Negeri 3 Depok. Di sini kita bakal seru-seruan bareng sambil sharing-caring, dan kita bakal berbagi pengalaman, cerita, tips, dan masih banyak lagi deh. Oh ya, kita juga akan memberikan edukasi mental bersama narasumber yang sudah kita undang. Nah, sebelum memulai acara, gue ada pantun dulu nih, jangan lupa bilang cakep ya. Pergi ke kota beli cemilan. Cakep. Sambil hilangkan banyak beban. Cakep. Marilah kita saling kenalan demi menjalin keakraban. Halo semuanya, gue Kania Aprilia Zelda sebagai MC episode pertama. Kali ini kita bakal membahas tema tentang seputar insecurity. Nah, gue yakin nih kalian sebagai seorang remaja pastinya pernah merasa insecure. Entah sama kemampuan kalian, bakat kalian, keadaan wajah atau fisik, dan lain-lain. Pas banget nih guys, karena kita bakal kedatangan tamu yang bakal ngebahas tuntas tentang insecurity. Nah, seperti yang kalian lihat, di depan gue adalah udah kedatangan narasumber yang super duper keren banget, yaitu Kak Atta Ussalam dan juga Zalfa Syahrazad. Halo, selamat datang di podcast kami. Halo semuanya. Nah, seperti yang kalian lihat, itu suatu kesempatan yang luar biasa banget karena bisa diskusi bareng, ngobrol bareng Kak Atta dan Zalfa sendiri. Jadi Kak Atta ini adalah siswa SMA Negeri 3 Depok yang dari kelas 11 MIPA 5 dan juga Zalfa dari kelas 10-10. Nggak salah sih kita ngundang kalian di sini karena pasti kita bakal dapat banyak banget manfaat dan insight setelah kita mendengar pandangan insecurity dari Kak Atta dan juga Zalfa. Langsung aja kali ya kita mulai ke topik pembahasannya. Nah, pertanyaan pertama, gue pengen tahu nih pandangan pertama dari Zalfa sendiri. Menurut lo itu insecure itu apa dan apakah lo juga pernah merasakan insecurity? Oke, sebelumnya makasih buat SMA Negeri 3 Depok, OSIS SMA yang udah ngundang kami dalam podcast Peduli. Nah, ngomong-ngomong soal insecure, menurut aku insecure itu perasaan atau kondisi di mana kita kayak ngerasa diri kita itu rendah diri banget, kepercayaan diri kita kurang sampai kita merasa kayak gak deserve apa-apa gitu. Kalau bicara soal insecure juga, pikiran kita pasti fokusnya sama kayak kemampuan kita, pencapaian dalam hidup kita, termasuk juga penampilan fisik kita. Tapi insecure itu luas, lebih dari itu. Bahkan hitungannya juga termasuk ke dalam relationship atau hubungan kita sama orang-orang. Jadi kita kayak ngerasa kita gak deserve nih sama orang ini gitu. Kalau bicara pernah gak sih ngerasain insecure? Pastinya pernah banget ya. Semua orang pasti pernah, karena itu udah kayak jadi bagian dari setiap manusia gitu. Kalau dari Zalfa sendiri pernah ngerasain insecure karena apa? Aku sering banget ngerasa insecure kalau ngelihat kayak orang lain itu kayak maju banget, kayak pencapaiannya itu udah banyak banget gitu kan. Terus kita ngerasa kayak kenapa kita progresnya kayak di sini-sini aja, nggak ada kemajuan gitu. Serasa kita kayak ketinggalan sama orang lain dibanding orang lain gitu. Kemampuan kita juga cuman biasa-biasa aja kalau misalnya dibandingin sama orang lain gitu. Dari insecure Zalfa sendiri itu gimana cara Zalfa biar gak ngerasain hal itu lagi? Kalau dari aku sendiri masih struggle, masih usaha buat kayak mengurangi insecure aku. Terus aku mulai coba untuk ngebatesin perasaan insecure itu sendiri dengan cara kayak oke, aku ngerasa kayak aku kurang di bagian ini. Berarti hal yang perlu aku lakuin adalah aku perlu dong improve bakat atau kemampuan aku dalam hal itu. Kalau misalnya aku ngerasa kurang dalam hal itu, mungkin juga kita bisa buktiin diri kita itu mampu atau enggak lewat kompetisi, atau kita show up sama di depan orang-orang gitu. Kayak misal
kita ngerasa kayak kita takut bicara sama di depan orang lain gitu, tapi kita berharap kita bisa untuk ngomong di depan orang lain, dan satu-satunya cara untuk hadapin insecure itu dan rasa takut itu adalah dengan tampil di depan orang lain. Kurang lebih kayak gitu sih. Keren banget ya pendapat pandangan insecurity dari Zalfa sendiri. Nah sekarang gue mau nanya nih ke Kak Atta sendiri. Sebenarnya penyebab dari datang insecure itu kan banyak banget ya dan bermacam-macam. Tapi salah satunya juga karena body shaming. Nah dari tanggapan Kak Atta sendiri, bagaimana jika body shaming itu menjadi dampak yang sangat besar kepada suatu korban yang mengalaminya karena kepikiran tentang apa yang orang lain ejek? Oke, check sound. Aman ya. Oke. Insecure memang mostly datangnya awalnya itu dari yang namanya body shaming. Karena kan apa ya, orang kadang just like judge from the cover gitu loh, nggak melihat orang dari dalamnya, tapi dari luar aja udah dijudge gitu, udah dikritik lah, udah sok disaranin apa. Nah terkadang respon orang berbeda-beda, terutama yang di body shaming kan ya. Ada orang yang kayak bodoh amat, tapi ada juga orang yang kayak take it so deep, jadi kayak dia sampai berlarut-larut di situ, punya masalah di situ, sampai kepikiran kemana-mana, jadi nggak produktif gitu. Ya dan gimana ya, kalau begitu mah kembali lagi ke orangnya gitu loh. Sebenarnya orang-orang tuh kadang nge-body shaming orang lain itu bisa jadi karena dia tidak bisa melakukan itu gitu loh. Bisa karena faktor iri, dengki dan lain-lain gitu. Jadi ya sebenarnya kembali lagi ke orangnya. Kalau misalnya orangnya bisa mengontrol itu, kayak ya udahlah, emang kenapa, emang gue di situ kurang, ya gue bisa improve di bagian lain, it's okay gitu. Sebenarnya tuh karena dari body shamingan orang itu tuh bikin orang stres banget, kayak sampai kepikiran gitu. Nah gimana tanggapan Kak Atta kalau misalnya si korban ini tuh sudah sampai ngelakuin self harm karena perkataan orang lain itu? Tanggapan gue sebenarnya nggak usah separah itu sih, karena ya kembali lagi yang tadi gue bilang, orang tuh kadang ngeritik orang tuh belum tentu dia bisa melakukan yang dia kritik. Misalnya lu jelek banget deh, lu misalnya lu pendek deh, lu kuntet deh, nah, misalnya begitu ya, kebanyakan kan begitu ya. Nah orang itu belum tentu ngaca ke dirinya sendiri gitu loh. Lu kayaknya bego banget deh, misalnya gitu loh, nilai lu jelek gitu. Kadang dia nggak melihat ke diri dia lagi sendiri gitu loh, dia kurangnya di mana, tapi main asal nyerocos saya ke orang lain kan gitu kan. Nah kalau dari gue sendiri ya it's a bad gitu loh, terutama kepada korbannya gitu loh. Berarti ini korbannya orang yang mungkin terlalu memperhatikan apa yang dikatakan orang lain gitu loh, sedangkan dia belum mengenal diri dia sendiri gitu loh. Padahal kalau misalnya kita bisa simak lagi, orang kalau misalnya dimaki-maki gitu, kita bisa ambil positif dari apa yang dimaki-makiin gitu loh. Misalnya, lu jerawatan deh, kulit lu jelek deh gini misalnya. Nah, lu bisa kayak oke, mungkin gue jerawatan karena gue kurang memperhatikan kulit. Dari sejak saat itu lu bisa improve, lu bisa beli sabun-sabun muka misalnya untuk membersihkan kulit lu. Jadi bisa mengimprove diri sendiri juga lewat sebuah kritik, dan itulah yang bagus. Tapi kalau misalnya kayak kasusnya tadi tuh, berarti orang korbannya ini memang harus lebih di touch lagi sih, lebih di engage lagi supaya dia bisa sadar potensi diri dia itu di mana. Sebenarnya kan kalau misalnya orang yang udah keseringan self harm itu tuh susah banget ya buat kayak nggak ngelakuin itu terus, karena kayak dari pikirannya mereka sendiri itu kayak wah kayaknya gue udah diinin sama orang, udah diejek-ejek gitu, kayak emang gue nggak sedeserve itu ya. Terus kayak sampai dia tuh kayak bilang oh kalau misalnya gue kayak gini tuh gue emang pantas buat dapetin rasa sakit dari self harm itu. Nah kalau misalnya dari Kata sendiri tuh gimana caranya biar orang-orang itu udah gak ngelakuin self harm lagi, karena emang udah kebiasaan orang tuh udah susah ya. Oke, sebenarnya self harm dia menyakiti diri sendiri karena dia memindahkan kondisi sakit di psikisnya dia ke kondisi sakit di fisiknya dia gitu loh. Jadi sebenarnya apa ya? Orang kalau self harm karena dia merasa bahwa dia nih kayak aduh gue bad banget nih, ini gue kayak kurang banget di sini, kurang banget, aduh gue pokoknya kurang lah dari segala hal, gue nyakitin diri sendiri, set gitu misalnya. Itu apa ya, kurang ini aja. Berarti kalau kata gue dia mah harusnya lebih mengenal diri dia lagi gitu loh, lebih lebih menekankan self love lagi. Mungkin dia kurang di A, tapi bisa jadi di B dia bagus kan gitu. Tapi kadang nggak semua orang bisa memperhatikan itu, apalagi kalau yang namanya udah di body shaming berkali-kali kan, udah di media sosial di body shaming, misalnya di real life juga dia dikritik terus. Nah itu kan berarti kan dia kayak langsung mumet begitu, langsung kepikiran yang enggak dan ujung-ujungnya self harm. Nah
itu nggak bagus kalau menurut gue. Jadi harusnya dia lebih bisa mengenal diri sendiri, diri dia gitu. Jadi bisa bisa memindahkan self harm itu ke self love, sehingga nanti dia bisa lebih produktif lagi, bisa lebih baik lagi, dan tentunya bisa berdiri atas kritik orang lain. Itu sih. Jadi sebenarnya tuh kita dari diri kita sendiri nggak sih, biar misalnya kita jangan terlalu mikirin perkataan orang lain, terus kayak jangan memandang diri kita sendiri tuh juga jadi kayak benar-benar apa yang mereka ejek gitu. Yes. Sebenarnya itu juga bisa dari yang dari kata sendiri bilang, bisa dari self love ya. Sebenarnya kan dari orang-orang itu self love-nya itu berbeda-beda nih. Kalau misalnya dari Zalfa sendiri tuh cara self love kamu gimana? Oke, cara self love aku biasanya kayak aku coba untuk luangin waktu untuk diriku sendiri supaya kayak nggak terlalu terpressure sama kondisi yang ada gitu. Misalnya lagi menghadapi suatu masalah, mungkin aku bisa coba untuk alihin perhatian aku atau masalahku kayak ke nonton gitu, atau baca, atau bahkan bisa buat teman-teman yang suka nulis gitu, bisa coba untuk kayak journaling dan coba untuk menumpahkan gitu emosinya ke dalam buku-bukunya gitu. Terus mungkin self love juga bisa dengan cara kayak ikutin kegiatan-kegiatan yang self improvement gitu, buat ngenalin diri sendiri. Kira-kira gimana sih cara yang tepat buat diri sendiri untuk mengenal diri sendiri gitu, untuk kayak gimana sih caranya supaya kita bisa menghadapi suatu masalah tanpa kita perlu menyakiti diri kita sendiri gitu. Keren banget. Kalian sendiri kalau misalnya mau self love itu bisa dari versinya Zalfa ya, itu bagus banget karena kita bisa journaling, kita bisa me time ya. Kalau misalnya dari kata sendiri gimana cara self love? Oke, self love berarti Anda mengetahui kekurangan dan kelebihan Anda kan. Kalau dari kekurangan gampang lah, tinggal dengerin kritik orang lain, kita udah tahu oh kita kurangnya di sini gitu kan. Ya itu easy aja kalau untuk tahu kekurangan kita, tapi untuk tahu kelebihan kita itu susah. Apalagi kalau misalnya kita berada di lingkungan yang memang mengkekang kita dengan banyak kritik gitu lah. Kalau dari gue sendiri untuk bisa self love ke diri gue sendiri, biasanya kalau dari pengalaman gue cukup lama ya untuk bisa memahami diri gue sendiri. Dari sejak waktu itu pas corona, itu kan kita di rumah tuh. Kita benar-benar belajar dari rumah, semuanya dari rumah, dan itu memang waktu dimana gue akhirnya bisa secara perlahan tahu potensi gue di mana. Ketika gue sendiri, gue bisa melihat misalnya orang lain ngajar atau misalnya nonton film dan lain-lain, itu kayak menginspirasi gue di bagian tertentu. Dan ketika misalnya gue melakukan itu, gue akhirnya nemu, wah ternyata gue bagus di sini nih, gue oke di sini nih. Oh jadi ini kelebihan diri gue. Jadi sebenarnya kalau dari gue ialah benar kata Zalfa tadi, lebih ke spend waktu sendiri, spend waktu khusus untuk diri Anda sendiri gitu loh, supaya bisa tahu nih gue kira-kira kurang di mana, dan gue kira-kira lebih di mana nih, apa potensi gue nih. Dan secara perlahan pasti seseorang pasti akan menemukan kelebihannya, tapi timingnya kadang beda-beda aja gitu. Keren banget gak sih tips dari Kak Atta sendiri. Nah ternyata kita tuh udah pernah ada question box di Snapgram kita. Jadi kita bisa menanyakan kepada narasumber terkait apa kendala kalian atau apa yang pengen kalian tanyain kepada narasumber. Nah sekarang karena sudah ada, dan kita bakal langsung tanyain aja ke narasumbernya. Nah dari Zalfa sendiri nih ada pertanyaan. Katanya gimana sih caranya bisa ngurangin stres tanpa ngelakuin self harm? Oke, sebelumnya tadi kan udah sempat dijelasin juga, self harm itu kayak bentuk untuk kita menyakiti diri sendiri sebagai kayak bisa dibilang sebagai pelarian kita, atau transfer emosi kita dalam menghadapi suatu masalah dari kondisi mental kita ke fisik kita. Nah, self harm sendiri itu dia terbentuk dari kebiasaan saat menghadapi masalah, dan itu susah banget untuk dikurangi memang. Tapi percaya aja, perlahan-perlahan, gak perlu dalam waktu yang instan, itu pasti bisa untuk berhenti. Nah caranya itu gimana sih? Bisa dengan cara yang pertama itu, kalau kalian misalnya tertarik sama suatu kegiatan yang positif itu, coba lakuin itu sebagai mengalihkan perhatian kalian dalam menghadapi suatu masalah itu. Kemudian semisal kalian lagi dalam kayak kondisi exhausted banget gitu, kayak capek secara emosional gitu, mungkin kalian bisa kayak untuk istirahat sebentar gitu. It's okay buat tidur gitu, atau kayak gak ngapa-ngapain juga gak masalah banget, karena
kalian nggak perlu maksa diri kalian sendiri buat terus-terusan untuk ngelakuin hal produktif, karena bentuk kalian cinta sama diri sendiri itu nggak selalu kalian kayak nunjukin potensi kalian, enggak, tapi bentuknya adalah dengan membuat diri kalian sendiri itu nyaman sebisa mungkin, kayak gitu sih. Keren banget tanggapan dari Zalfa. 100% setuju bro. 100% setuju. Gokil. Nah, sekarang giliran ke Kak Ata nih. Jadi ada yang nanya di question box, why do people body shame others and how to deal it? Oke, sebenarnya simple ya penyebab orang pada body shaming orang lain gitu ya, terutama di media sosial ya. Satu kata, orang pada gabut. Orang pada kurang kerjaan Terlalu sebenarnya. mentingin penampilan orang lain gak sih? Yes, mungkin ya, karena seperti yang kita tahu bahwa orang Indonesia nih screen time-nya sangat besar sekali di Instagram dan di berbagai platform lainnya. Itu mereka tuh memang banyak spend waktu di situ, dan rata-rata mereka tuh spend waktu di situ tuh ngejulitin orang biasanya kan. Orang posting dikit langsung ini pendek, ini segala macam, dicecer aja kerjaannya, padahal belum dia mirror diri sendiri gitu kan. Dan yes, itu untuk kenapa orang pada body shaming dan how to deal it ya. Saboda teuing lah. Ngapain lu pedulin orang yang lu nggak kenal terus kritik lu gitu loh. Kecuali misalnya teman dekat lu dan kritiknya lumayan membangun, oke, lu ambil yang baik-baiknya gitu loh. Tapi kalau orang lain yang stranger di media sosial, di jalanan misalnya, tiba-tiba ngeritik lu, konteksnya apa bro, kan gitu kan ya. Kenapa lu apa urusan ngeritik gua gitu loh, urusnya diri lu sendiri gitu loh, simpelnya. Jadi sebenarnya how to deal it ya, cobalah untuk kayak bodo amat sama kritikan orang, apalagi kritikan-kritikan yang udah mainnya tuh kasar banget, yang udah nggak merhatiin perasaan. Tapi kalau misalnya kritikan kayak modelan lu keren banget deh, tapi kayaknya lu harus improve di bagian begini-begini. Nah, itu menurut gue tipe-tipe orang yang fair dalam mengkritik gitu loh. Dan kita butuh orang seperti itu dalam kritik kita, karena nggak mungkin orang yang namanya baru coba show up gitu langsung dicecer sesuatu yang bener tajam banget sampai nyayat hatinya. Kan gue baru mulai gitu, kenapa lu cecer gue? Jadi ya tips dari gue, kalau misalnya ada body shaming entah itu dimanapun ya, coba lu untuk bodo amat gitu loh. Jadi kita harus bodo amat guys kalau misalnya ada body shaming kita, karena sebenarnya kita nggak perlu mikirin perkataan orang lain kayak gitu sih. Sebenarnya kita lebih fokus ke kelebihan kita aja sebenarnya. Yes. Nah, gimana nih menurut kalian tentang pembahasan kita hari ini? Pastinya seru dan bermanfaat banget kan? Gak kerasa nih kita udah ngebahas tentang mulai apa pendapat dari Zalfa sendiri tentang mengenai arti insecure, penyebabnya dan tips-tipsnya. Lalu juga tanggapan dari Kak Ata sendiri mengenai adanya dampak dari body shaming. Terus bakal ada tips agar tidak kita melakukan self harm. Terus kita juga jadi tahu tentang self love dari versinya Zalfa dan juga Kak Ata sendiri. Nah, bagi teman-teman kalian yang nonton nih, terus relate sama topik pembahasan kita tadi, kalian tuh jangan merasa sendiri guys, karena kita tuh bisa menghubungi hotline Halo Kemenkes melalui nomor 1900-567. Terima kasih juga nih kepada Kak Ata sama Zalfa sendiri. Terima kasih kembali. Karena sudah berkenan untuk berbagi pendapat, tips kepada penonton podcast Peduli. Semoga apa yang disampaikan sama Zalfa dan Kak Ata sendiri bisa bermanfaat oleh kita semua. Terima kasih juga untuk para penonton setiap podcast Peduli, karena sudah mendengarkan topik-topik obrolan menarik dan bermanfaat di episode pertama. Aku Khania pamit undur diri, nantikan terus episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you all.